Bincang spesial kali ini seru banget karena kita akan bahas gimana sih caranya membangun brand kosmetik yang kuat banget di tengah kompetisi yang ada. Banyak banget kita tahu ya brand-brand kosmetik yang ada di Indonesia saat ini. Dan sepertinya pasar bisnis kosmetik dan juga skincare di Indonesia ini kayaknya sedang bertumbuh dengan pesat. Nah, untuk tahu itu nanti saya Widya Pradipta bersama dengan Mbak Vera Oktavianti, yaitu brand expert dan juga founder dari Beauty Biz. Kita akan ngobrol bareng tentang itu. Kita akan ngulik-ngulik gimana sih peluang ini gitu ya. Kita sapa dulu Mbak Vera. Halo, selamat siang Mbak Vera. Halo, selamat siang semuanya. Oke, Mbak Thanks Vera for having me. sama-sama Mbak Vera, ya ampun, cerah banget ya Mbak Vera ya hari ini ya. Ya, seperti suasana hati kita ya. Semua cerah di sini ya. Cerah banget, senang banget kalau ketemu yang cerah-cerah kayak gini nih Widya nih. Mbak Vera ini dari atau foundernya Beauty Biz ya Mbak Vera ya. Kita nanti juga akan bahas apa sih itu Beauty Biz gitu ya kan. Yang pasti juga penasaran banget nih pendengar Star FM tentunya. Beauty Biz nih Mbak Vera, ini tuh sebenarnya gerakan apa sih, atau ini sebuah company atau apa yang sedang dilakukan oleh Mbak Vera dan kawan-kawan nih? Iya, Beauty Biz adalah brand development company ya, yang saat ini kita membantu para entrepreneurs yang ingin merintis brand kosmetik sendiri dengan 360 derajat strategic branding dan product innovation. Jadi misi kita ini adalah untuk mengempower local brand untuk bisa stand out, karena seperti yang Mbak tadi bilang kan kompetisinya makin ketat, marketnya juga besar, growth-nya juga oke gitu, dan juga masyarakat Indonesia juga sekarang semakin welcome dengan brand lokal kita gitu. Jadi kalau nanti semakin banyak brand lokal keren di Indonesia, berarti kan baliknya ke siapa? Ke kita sendiri ya, ke negara Indonesia. Betul. Gitu. Jadi makin banyak orang pakai, kemudian juga brand lokal makin bertumbuh, makin banyak penyerap tenaga kerja kan, semakin besar. Nah, itu yang kita ingin capai untuk saat ini. Misi mengempower lokal brand ini Mbak, apa aja yang akhirnya dilakukan untuk para kliennya nih? Sebenarnya banyak banget yang kita lakukan, karena saya tuh sering banget ketemu dengan banyak orang yang sebenarnya punya ide bagus, mau bikin sesuatu, tapi mulainya tuh bingung dari mana gitu kan. Yang pertama itu develop produknya itu bagaimana, step by stepnya sampai bikin produk yang bagus. Dan yang kedua yang gak kalah penting adalah bagaimana cara develop brandnya. Karena kalau produk aja itu nggak cukup kan, karena hampir semua sudah ada solusinya. Dari head to toe sudah ada semuanya kan, produknya udah banyak banget. Jadi dua hal ini yang akhirnya saya membangun Beauty Biz ini bersama teman-teman juga. Kita memberikan pendampingan. Jadi untuk saya sendiri akan memberikan pendampingan kepada para founder untuk membangun brandnya. Gitu. Jadi brand strategi fundamental, marketing strategi, dan sampai strategi launchingnya gimana sih yang efektif gitu. Kemudian yang kedua adalah kami memiliki program workshop The Beauty Brand Accelerator. Ini 1-2 hari untuk founder yang punya tim. Jadi pengen 1 hari beres gimana caranya, terus besok eksekusi gitu. Itu adalah workshop The Beauty Brand Accelerator. Terus yang ketiga adalah kita juga memprovide brand identity design dan packaging. Terus yang jadi pertanyaan biasanya adalah siapa saja yang udah pernah jadi kliennya Beauty Biz nih Mbak Vera? Iya, Beauty Biz ini kan sebenarnya saya dirikan di awal 2020 ya. Jadi tapi sebenarnya saya sudah banyak sharing di YouTube Vera Oktavianti. Mungkin teman-teman bisa langsung meluncur dan bisa subscribe. Oke, siap. Habis ini ya. Langsung. Habis ini ya, setelah jam 2 ya. Jadi dengerin saya dulu di sini gitu kan. Nah, habis itu di 2020 ya. Saya mendirikan Beauty Biz. Kemudian hingga saat ini kita sudah memiliki lebih dari 80 klien. Semuanya lokal tentu aja, karena kita memang mendedikasikan diri untuk klien, untuk brand lokal gitu. Nah, salah satu brand yang boleh saya sebut, karena kita pada saat kerjasama dengan klien tuh kita sign non-disclosure agreement ya, karena ini sifatnya strategik. Tapi ada salah satu brand yang boleh kita sebut di sini seperti Bara Formen. Jadi Bara Formen ini adalah produk perawatan untuk pria yang aktif banget, yang dia tuh sibuk banget seperti para pria di sini ya, juga sibuk banget, yang pengen produk yang simple dan efektif gitu loh. Itulah kenapa develop produk ini juga lumayan ada beberapa hal yang kita lewatin untuk uji dan memastikan bahwa produk ini berkualitas dan para pria ini nyaman pakainya, sehingga mereka bisa mengoptimalkan potensi dirinya untuk kerja apapun atau untuk beraktivitas apapun gitu. Dan sudah launching beberapa waktu yang lalu, dan saat ini juga karena responnya bagus banget dari para pria-pria ini, akhirnya founder juga memutuskan untuk mendevelop produk-produk baru lainnya sesuai dengan request dari para konsumen ini gitu. Jadi sangat seru banget sih, terutama untuk para pria ya, ternyata udah pada aware dengan
perawatan kulitnya gitu. Itu salah satu. Nah, untuk selebihnya teman-teman bisa meluncur ke website veraokta.com. Jadi memang melalui proses yang cukup lama ya Mbak Vera, bisa dibilang gitu ya, mendevelop produknya dulu, meyakinkan bahwa produknya ini oke nih, baru bisa dipasarkan, diluncurkan gitu ya. Ini pasti juga melalui tahapan-tahapan yang lumayan gitu ya Mbak Vera ya. Gimana nih Mbak cerita tentang itu prosesnya? Iya, prosesnya. Nah, ini nih salah satu hal yang biasanya saya akan share di awal, bahwa prosesnya itu cukup membutuhkan kesabaran gitu. Apalagi kalau teman-teman yang belum punya pabrik sendiri ya, pasti kan akan kerjasama dengan namanya pabrik maklun gitu kan. Jadi pertama itu butuh riset dulu dari sisi foundernya. Namanya bikin produk itu kan kasih solusi gitu. Misalnya Mbak Widya punya masalah apa, founder punya ide apa untuk produknya, lalu dia akan merumuskan solusi dalam bentuk ingredient itu apa aja kan. Setelah udah tahu produknya ini, kemudian ingredientnya untuk apa aja, baru dia akan riset lagi pakai formula apa ya gitu kan. Nah, setelah pakai formula apa, baru dia bikin prototype dulu gitu. Kemudian setelah biasanya beberapa kali Mbak, nggak mungkin bikin sampel itu selesai itu enggak. Betul. Pasti melewati beberapa fase. Baru setelah jadi prototype pun juga masih diuji lagi. Uji stability, clinical test. Misalnya kalau Mbak Widya mau ngeklaim produknya 7 hari mencerahkan kulit gitu, atau 30, itu harus ada clinical testnya. Nah, ini yang proses-proses ini yang founder tuh harus sadar di awal gitu. Jadi bikin produk tuh nggak hari ini mau, besok jadi gitu, enggak gitu, karena ada proses saintifik yang dilewatin gitu. Itu untuk produknya, belum untuk develop brandnya gitu kan. Ini yang menarik ya. Jadi memang butuh effort juga ya. Di situ effort, waktu juga ya. Kemudian dengan klien yang lumayan banyak banget tadi ya Mbak Vera sebutin. Nah, ini tantangan mendampingi klien tuh gimana Mbak? Mungkin kan pasti juga punya banyak cara pandang yang berbeda, terus juga kemauan klien kayak gitu-gitu Mbak. Emang dari klien tuh seru banget sih. Saya ketemu dengan beberapa klien yang seru-seru gitu. Cuma kebanyakan memang mindset di awal itu biasanya kita harus benerin dulu gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk bikin brand kosmetik tuh sebenarnya peduli sama orang gitu. Karena kan kita mau bikin orang itu merasa lebih happy, merasa kulitnya lebih baik dari produk yang kita tawarkan. Jadi fokusnya ke konsumen. Jadi ini bukan bisnis yang menjanjikan kaya cepat, profit langsung cepat gitu ya Mbak gitu. Ya? Kaya raya terus kemudian foto di Lambo gitu kan ya. Tapi itu butuh proses dan juga mental yang pertama gitu. Tapi so far sih untuk para founder ini, kalau udah datang ke Beauty Biz, biasanya mentalnya tuh udah siap tempur gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit untuk saya untuk memotivasi, karena sebenarnya orang tuh nggak butuh motivasi mungkin ya, karena mereka udah punya sendiri ya. Jadi makanya di awal tuh ya saya sudah akan share petanya seperti apa, brand war di dunia beauty itu seperti apa. Jadi mereka bisa memutuskan mereka akan mulai dari mana dulu nih kemampuannya gitu. Oke, berarti memang bukan motivasi, lebih tepatnya adalah strategi. Strategi itu yang akan disampaikan oleh Mbak Vera dan kawan-kawan melalui Beauty Biz ini nanti kepada para klien gitu. Karena kita kadang suka, karena kepengennya cepet, kadang suka salah langkah ya Mbak ya. Jadi kadang strategi yang harusnya ini ternyata udah ujung-ujungnya ke Z misalnya gitu. Harus melalui tahapan A, B, C, D langsung ke Z kayak gitu kan juga jadi masalah ya kan ya. Nah terus ini nih yang menarik nih, ada pengalaman Mbak Vera nggak sih yang bisa ditularkan kepada para produsen atau itu tadi founder yang ingin berkembang nih bisnis kosmetik atau skincare-nya nih Mbak Vera? Nah sebenarnya ini kan yang kita harus perhatikan tuh ada dua ya. Jadi ada brand strateginya dan juga yang kedua adalah produknya. Jadi saat ini teman-teman produk bagus aja tuh nggak cukup, karena yang lain banyak yang lebih bagus gitu kan. Ini dia ya. Enggak, saya bercanda ya. Ntar langsung ini mundur. Enggak lah, itu tadi yang pertama baliknya mental ya. Enggak, maksud saya banyak produk yang sejenis gitu. Jadi di luar sana kita tahu ada ribuan produk izin edar BPOM yang keluar gitu. Artinya banyak di produk yang sama gitu di market. Lalu bagaimana caranya membuat produk kita bisa stand out gitu kan. Nah jadi teman-teman mesti risetnya tuh yang pertama sih kuat nih. Jadi tapi nggak terlalu harus kayak perusahaan multinasional company ya yang pakai budget yang banyak banget. Enggak, itu bisa dilakukan dengan riset kualitatif. Terus yang kedua, pahami konsumennya. Kalau teman-teman sudah klik dengan konsumennya, udah
udah tahu banget apa yang mereka mau dari sisi emosi, dari sisi impian gitu, itu pasti teman-teman mau mengkomunikasikan apa aja tuh masuk di merasuk ya istilahnya ya. Merasuk di benak dan hati mereka gitu. Oke, keren banget ya. Tapi memang bener sih sekarang ini kalau misalnya trennya, misalnya ingredientnya lagi ini semua bisa bareng, bisa kayaknya seragam gitu Mbak Vera. Jadi kadang juga bingung ini mana yang oke. Nah ini jadi tantangan juga untuk para founder ya. Akhirnya nanti brand strateginya kayak gimana, pemasarannya akan seperti apa. Nah kalau potensi pasar beauty dan juga personal care di Indonesia ini seperti apa kalau menurut pandangan Mbak Vera sejauh ini? Saya 14 tahun di brand management ya. Oke. Dan mostly di multinational company ini ya. Iya. Indonesia tuh adalah salah satu negara yang telah menjadi kontributor terbesar untuk global gitu ya. Salah satu ya Indonesia. Artinya mereka yang di luar aja melihat market di Indonesia tuh sangat besar. Dan growth-nya juga bagus ya kan, 6% rata-rata sampai 4-5 tahun ke depan. Dan banyaknya orang yang sudah paham tentang skincare, tentang gimana caranya pakai make up. Karena teknologi digital dan juga influencer KL dan banyak banget itu kan. Jadi itu gede banget. Terutama di skincare ya. Skincare itu selama manusia ada, itu kita akan tetap butuh. Dari baru lahir sampai kita nanti menua, istilah itu geriatri ya. Itu akan selalu butuh skincare. Artinya selama manusia masih ada di muka bumi, itu tuh masih butuh gitu. Jadi marketnya ini akan terus tumbuh. Nah tantangannya itu tadi balik lagi kan, gimana ya kita masuk ke situ ya? Ini kan udah red ocean banget gitu. Ya mau nggak mau teman-teman, sekali lagi jangan hanya fokus di produknya aja, tapi fokusnya bagaimana cara dipilih dengan brand strategi tadi. Bagaimana sih? Jadi gini, kalau misalnya Mbak Widya mau pilih produk brightening ya, kan tujuannya kan pasti pengen lebih cerah gitu. Betul. Kan itu dari sisi fungsi everybody does ya kan. Semua produk juga ya begitu klaimnya gitu kan. Terus gimana ya caranya ya biar orang kan juga sama ngeklaim, apalagi misalnya ada yang ngeklaim 30 hari apalagi 7 hari gitu kan ya. Jadi nggak cukup hanya produk aja, tapi gimana caranya kita dipilih oleh si target konsumen kita. Nah kalau di Beauty Biz sendiri, di brand itu biasa menerapkan niching and humanizing brand gitu. Niching itu dari kata niche ya. Jadi pilih target market yang lebih spesifik tapi besar gitu. Jadi nggak menghajar ke semua orang, karena kan semua orang butuh cerah gitu, tapi yang mana nih orangnya gitu. Jadi harus lebih spesifik lagi. Apakah orang yang seperti Vera yang punya lifestyle sendiri, apakah orang yang seperti Mbak Widya gitu kan, atau seperti Mas Gema. Jadi itu perlu di niche gitu, perlu dicari target market yang lebih spesifik. Terus yang kedua, humanizing brand. Itu maksudnya buat brand teman-teman tuh semanusia mungkin. Apa nih maksudnya?